Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi sama aku Jauza. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi sehat ya. Nah, kali ini aku akan menceritakan tentang bagaimana Islam masuk ke negara India. Penasaran kan? Yuk kita lihat dulu intronya. Oke guys, jadi menurut yang aku baca, Islam itu datang ke India diklasifikasikan dalam 3 gelombang. Yang pertama dibawa oleh orang Arab pada abad ke-8 Masehi. Terus yang kedua disebarkan oleh orang Turki guys pada abad ke-12 Masehi. Dan yang terakhir gelombang ketiga dibawa oleh orang Afghanistan pada abad ke-16 Masehi. Dan ada juga menurut sebuah versi Islam pertama kali masuk ke India pada abad ke-7 Masehi. Oke guys, jadi orang pertama yang menyebarkan Islam ke India bernama Malik ibnu Dinar. Jadi Malik ibnu Dinar dan 20 sahabat Rasulullah Muhammad SAW menginjakkan kakinya di Kodunggalur, Kerala, India. Kedatangan Islam pun disambut penduduk wilayah itu dengan sukacita. Konon dari wilayah itulah Islam lalu menyebar ke seantero India. Malik lalu membangun masjid pertama di daratan India, yakni di wilayah Kerala. Masjid pertama yang dibangun umat Islam itu bentuknya mirip dengan candi guys, tempat ibadah umat Hindu. Versi lainnya menyebutkan Islam sudah masuk ke India mulai abad pertama Hijriah, yakni pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada era kekuasaan dinasti Umayyah sekitar 664 Masehi. Di bawah komando Al-Muhallab bin Abi Sufroh, umat Islam berhasil menembus wilayah Multan di selatan Punjab, sekarang dinamakan wilayah Pakistan. Ekspedisi yang dipimpin Al-Muhallab itu tak bertujuan untuk penaklukan guys. Pasukan Al-Muhallab hanya mampu menjangkau ibu kota Maili lalu kembali ke Damaskus. Kekhalifahan Umayyah pada tahun 738 Masehi di bawah komandan perang Muhammad bin Qasim, mereka kembali melakukan ekspedisi di wilayah India. Pasukan Muhammad bin Qasim berhasil menundukkan wilayah Sind. Inilah daerah kekuasaan Umayyah yang terletak paling timur. Sejak saat itulah orang-orang Arab tinggal dan menetap di wilayah tersebut. Selain itu, ada pula sejarawan yang menyebutkan bahwa Islam disebarkan pertama kali di India oleh para pedagang Arab pada abad ke-7 Masehi. Penyebabnya, sebelum ajaran Islam datang, para pedagang Arab dan India telah lama berkongsi. Pendapat ini diungkapkan sejarawan Eliot dan Dawson dalam bukunya berjudul The History of India. Menurut keduanya, kapal pertama yang mengangkut para penjelajah dan pedagang muslim sudah tiba di pantai India pada tahun 630 Masehi. H.G. Rawlinson dalam Ancient and Medieval History of India menyatakan orang Arab Muslim pertama menginjakkan kaki di tanah India pada akhir abad ke-7 Masehi. Beberapa sejarawan lainnya seperti J. Sturrock dalam South Kanara and Madras District Manuals serta Haridas India dan Bhattacharya dalam bukunya Cultural Heritage of India Volume 4 juga bersepakat dengan kedatangan Islam di India. Bangsa Arab menjadi sebuah kekuatan kebudayaan terkemuka di dunia. Perlu beberapa abad bagi Islam untuk menyebar di seluruh wilayah India. Ada banyak faktor yang menyebabkan orang India berbondong-bondong menganut ajaran Islam, seperti pernikahan, integritas ekonomi, ingin terbebas dari struktur kasta, serta tersentuh dengan dakwah yang dilakukan oleh para tokoh sufi. Jika mengenang India pada masa lampau, peradaban Islam begitu sangat dominan. Meskipun penduduk India mayoritasnya Hindu, masa kebesaran India di masa lalu adalah Islam, yang sekarang ini dilambangkan dalam sisa-sisa bangunan megahnya. Mengingat sejarahnya yang panjang itu, Islam meninggalkan banyak jejak di India. Selain Taj Mahal di Agra yang mendunia itu, India juga menyimpan warisan Islam lainnya, seperti Masjid Jama', Kutub Minar, dan Taman Makam Humayun. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang peninggalan-peninggalan Islam di India. Yang pertama adalah Kutub Minar. Kutub Minar menjulang setinggi 72,5 meter. Kutub Minar adalah salah satu menara masjid paling tinggi di dunia. Menara ini dibangun oleh Kutubuddin Aibak, yang merupakan Sultan Delhi pertama pendiri dinasti Ghulam atau Kesultanan Mamluk. Terletak di dalam kompleks arkeologi besar di daerah Mehrauli, Delhi,
Kutub Minar adalah sebuah menara kemenangan yang juga berfungsi sebagai menara masjid. Sultan Qutbuddin membangunnya pada tahun 1192 Masehi setelah mengalahkan kerajaan Hindu terakhir di Delhi. Qutbuddin adalah sultan berdarah Turki yang memerintah India barat laut dengan Delhi sebagai pusat pemerintahannya. Beliau menjadi sultan yang hanya selama 4 tahun dari tahun 1206 sampai 1210. Beliau wafat ketika memainkan olahraga sejenis polo di Lahore. Pembangunan menara ini, yaitu Kutub Minar tadi, lalu diselesaikan oleh Syamsuddin Iltutmish, di mana seorang pemegang tahta ketiga dinasti Mamluk yang juga menantu dari Qutbuddin. Kutub Minar juga dibangun dengan batu paras merah berukir kaligrafi dari ayat-ayat Al-Quran. Di kompleks Kutub Minar pun terdapat masjid tertua di India, yaitu Quwwatul Islam. Nah, peninggalan bersejarah lainnya yaitu Taman Makam Humayun. Jadi, bila Taj Mahal dibangun oleh suami untuk sang istri, Taman Makam Humayun dibangun oleh istri untuk suaminya. Terletak di tepi Sungai Yamuna, bangunan ini merupakan sebuah kompleks pemakaman besar dan megah yang didominasi oleh batu paras merah. Taman Makam Humayun adalah salah satu situs ziarah terpopuler di kawasan New Delhi. Humayun adalah kaisar Mughal kedua. Beliau wafat pada tahun 1556 Masehi. Lalu, pada tahun 1562, sang istri Humayun yaitu Hamidah Begum yang berasal dari Persia memerintahkan pembangunan taman makam ini sebagai sebuah tanda cinta untuk sang suami. Taman makam ini berlokasi di Mathura Road, kawasan Nizamuddin East Delhi. Bangunan ini dirancang oleh arsitektur Persia kenamaan yang bernama Mirza Ghiath. Monumen bergaya arsitektur India Persia ini keseluruhannya terbuat dari bata merah, bata putih, dan marmer yang dikelilingi oleh taman dan air mancur yang sangat indah. Taj Mahal mengilhami sang arsitek dalam mendesain bangunan ini. Setelah dinobatkan oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan budaya dunia pada tahun 1993, bangunan ini sangat diperhatikan perawatannya oleh pemerintah India. Nah, yang terakhir ada Masjid Jama. Masjid ini terletak di Old Delhi, tepatnya di Jalan Chandni Chowk. Masjid ini didirikan oleh Kaisar Mughal yaitu Shah Jahan pada tahun 1656 Masehi. Pembangunannya membutuhkan waktu 6 tahun dengan melibatkan lebih dari 5.000 pekerja, guys. Bangunan serta pelataran masjid terbuat dari batu paras merah. Bahan bangunan yang umum digunakan pada masa Kekaisaran Mogul. Masjid ini mampu menampung 25.000 jamaah. Masjid ini pun dibangun hampir bersamaan dengan beberapa masjid di Agra, Ajmer, dan Lahore. Namun, masjid ini tampak paling fenomenal, guys, sehingga mendapat julukan Masjid Ijahanuma yang berarti masjid berpanorama dunia. Menurut banyak pendapat, julukan tersebut tidak berlebihan. Keindahan bangunan dan arsitekturalnya memang tak tertandingi oleh masjid-masjid lain yang didirikan oleh dinasti Mughal. Di dalamnya juga tersimpan benda-benda bersejarah seperti Al-Quran dari kulit rusa, bahkan sandal dan rambut yang diyakini milik Nabi Muhammad SAW. Tak heran jika Masjid Jama' dipuji oleh para ahli sejarah sebagai warisan dinasti Mughal yang paling berharga di samping Taj Mahal. Kala itu, di tengah keragaman agama yang dianut rakyatnya, Shah Jahan tanpa ragu menegaskan identitasnya sebagai Muslim dengan membangun masjid megah ini. Sampailah kita di akhir cerita dari masuknya Islam ke India. Menarik bukan? Jika kalian ingin menonton video-video yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, dinyalakan notifikasinya, komen, dan like ya guys. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.